Hey everybody, my name is Theo. Welcome to the Sharing English course. Pada hari ini, saya sangat bersemangat sekali teman-teman, karena saya akan membagikan materi yang sangat menarik dan penting bagi teman-teman, yaitu terkait dengan present simple tense. Di mana dalam materi ini, kita akan membahas terkait kalimat-kalimat ya teman-teman, dan struktur-struktur dari kalimat tersebut. Dan ini sangat berguna ya teman-teman bagi conversation, yaitu bagi reading, writing, dan sebagainya. Oke, mungkin pembelajaran kita pada hari ini sedikit lebih sulit, tetapi saya akan mencoba yang terbaik untuk membawakan materi ini terasa mudah bagi teman-teman. Saya harap video yang saya buat ini dapat bermanfaat dan sedikitnya berguna bagi teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita membacakan quotes terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu you don't have to be great to start, but you have to be start to be great. Kamu tidak harus jadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Oke, so keep watching and let's get started. Oke, di dalam materi present simple tense ini, kita membaginya menjadi beberapa subpengertian. Di subpengertian pertama, yaitu present simple tense, kita menggunakannya untuk berbicara tentang fakta, kebenaran umum, dan penyamarataan. Kita lihat contohnya teman-teman, yaitu number 1, cats don't swim. Kucing tidak berenang. Tentu ini merupakan sebuah fakta ya teman-teman, karena kucing memang tidak dapat berenang. Number 2 yaitu dogs are better than cats. Anjing lebih baik daripada kucing. Mungkin teman-teman di sini sebagian besar tidak setuju ya teman-teman bahwa anjing lebih baik daripada kucing. Tetapi di sini saya mencoba menggeneralisasikannya atau menyamaratakannya menurut pendapat saya pribadi ya teman-teman, dan menjadi kebenaran saya pribadi, yaitu bahwa anjing lebih baik daripada kucing, dan ini masuk di dalam present simple tense ya teman-teman. Oke. Number 3 yaitu it's dry in summer, kekeringan di musim panas. Tentu ini merupakan sebuah kebenaran umum ya teman-teman bagi masyarakat yang tinggal di negara-negara beriklim panas dan mudah terjadi kekeringan. Number 4 yaitu the earth is round, bumi bulat. Tentu ini merupakan sebuah fakta bahwa bumi memang bulat ya teman-teman. Number 5 yaitu the sun is bright, matahari bersinar, dan ini juga merupakan sebuah fakta. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui terkait pengertiannya, kita akan kembali ke belakang teman-teman dan melihat kata kerja apa saja yang saya gunakan di sini teman-teman. Di nomor 1 ini yaitu number 1, yaitu di sini ada don't teman-teman. Oke, yang artinya adalah tidak. Nah, don't ini teman-teman terdiri atas dua kata teman-teman, yaitu do dan not. Oke. Di sini saya mencoba mengkontraksikannya dan mengkombinasikannya kedua kata ini menjadi satu kata teman-teman, yaitu don't, atau kepanjangannya itu do not. Number 2 teman-teman, kata kerjanya atau verbnya yaitu ada are. Are ini mengacu kemana teman-teman? Are ini mengacu kepada dogs. Oke. Mengapa dogs? Yaitu karena dogs ini adalah plural atau jamak ya teman-teman. Jadi anjingnya ini lebih dari satu. Mengapa bisa begitu? Karena di sini ada penambahan s teman-teman. Oke, di akhir kata dog. Kita lanjut ya teman-teman. It's ini teman-teman terdiri atas dua kata teman-teman, yaitu it dan is. Oke, di sini saya mengkombinasikan dan mengkontraksikannya atau mempersingkatnya itu menjadi it's. Kata kerjanya mana teman-teman? Kata kerjanya adalah is. Nah, it's ini mengacu kemana teman-teman? Yaitu dry in summer. Number 4 yaitu the earth is round. Kata kerjanya ada is, merujuk kepada the earth. Karena apa teman-teman? Karena bumi itu tunggal ya teman-teman, berbentuk tunggal. Number 5 yaitu kata kerjanya adalah is, mengacu kemana teman-teman? Yaitu mengacu kepada the sun. Karena matahari itu adalah satu teman-teman ya, matahari itu berbentuk tunggal atau satu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke slide berikutnya. Oke, di sub pengertian yang kedua ini terkait dengan present simple tense, kita menggunakannya untuk membicarakan terkait kebiasaan dan rutinitas.
Ingat, ketika subjek dari kalimat adalah he, she, dan it, kita membutuhkan tambahan s or es untuk akhir kata kerja di dalam present simple tense. Oke, kita lihat contoh ya teman-teman. Number 1, I go to school every day. Every day ini menunjukkan sebuah kebiasaan teman-teman, atau rutinitas yang kita lakukan secara umum atau sehari-hari. Oke, mengacu kemana teman-teman everyday ini? Yaitu mengacu kepada saya pergi ke sekolah setiap hari. Number 2 teman-teman, yaitu kata kuncinya mana teman-teman? Yaitu every night, setiap malam. Nah, every night ini mengacu kemana teman-teman? Yaitu mengacu kepada day, study English. Jadi mereka belajar Inggris setiap malam. Oke. Number 3, yaitu kata kuncinya teman-teman, yaitu every Monday, setiap hari Senin. Mengacu kemana teman-teman? Yaitu mengacu kepada Rudy play soccer. Jadi Rudy bermain sepak bola setiap hari Senin. Number 4, yaitu I always sleep at night. Kata kuncinya adalah at night ya teman-teman. Oke. Mengacu kemana teman-teman? Mengacu kepada I always sleep at night. Saya selalu tidur di malam hari. Oke, always ini teman-teman, ini bukan kata kerja, tetapi ini kata yang menerangkan sleep, kata kerja. Oke, jadi always ini kata yang menerangkan kata kerja kita sebut sebagai adverb. Oke, teman-teman. Number 5, yaitu kata kuncinya di sini adalah everyday ya, teman-teman. Setiap hari. Oke, mengacu kemana teman-teman everyday ini? Yaitu mengacu kepada Anneke speaks English everyday. Anneke berbicara bahasa Inggris setiap hari. Oh ya teman-teman, teman-teman tahu tidak kenapa di sini ditambahkan s? Ya, benar sekali ya teman-teman. Karena subjeknya adalah penyebutan nama orang. Penyebutan nama orang. Atau disebut juga sebagai she ya teman-teman, karena Anneke ini perempuan. Oke, sedangkan yang tadi teman-teman di number 3, yaitu mengapa play ini ditambahkan s menjadi plays? Karena ini merupakan juga penyebutan nama orang ya teman-teman, karena Rudy itu adalah he, yaitu penyebutan untuk laki-laki. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke number 6, yaitu Venka starts work at 8 AM daily. Nah, daily ini teman-teman adalah kata kuncinya, yaitu Venka mulai bekerja jam 8 setiap pagi. Nah, di sini teman-teman ada penambahan S juga di sini. Oke, ada penambahan S juga. Hal ini mengacu kemana teman-teman? Yaitu mengacu kepada Venka, nama orang. Yang kebetulan dia ini adalah seorang perempuan ya teman-teman, yaitu she. Oke. Number 7, yaitu he goes to America every year. Kata kuncinya mana teman-teman? Ya, kata kuncinya adalah every year. Mengacu kemana teman-teman? Yaitu dia. He goes to America, yaitu dia pergi ke Amerika setiap tahun. Oke, kenapa di sini ada is teman-teman, tidak s? Nah, kata kerja teman-teman yang berakhiran ss, sh, ch, x, dan o. Seperti ini teman-teman, ss, sh, ch, x, dan o. Maka kata kerjanya, akhiran kata kerjanya jika akhirannya hurufnya ss, sh, ch, x, dan o, maka harus tambahkan is ya teman-teman. Jadi goes, yaitu he goes to America every year. Oke, number 8, yaitu she usually reads newspaper every morning. Tentu ini ya teman-teman yang menjadi kata kuncinya, every morning. Yang menunjukkan dia biasanya membaca koran setiap pagi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sub ketiga ini pengertian tentang present simple tense yaitu tersambung dengan pikiran, pendapat, emosi, dan 5 indera kita yang terjadi pada saat ini. Atau bisa disebut juga teman-teman sebagai stative verbs. Mengapa? Karena present simple tense ini juga menggunakan kata kerja non-continuous verb. Seperti itu ya teman-teman, kata kerja tidak continuous. Meskipun pengertiannya atau aktivitas yang kita lakukan
sama pada saat ini. Oke, kita lihat contohnya ya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman, yaitu I love my parents. Oke, kata kuncinya mana teman-teman? Yaitu love. Love ini menunjukkan ke mana teman-teman? Yaitu menunjukkan perasaan atau emosi dari subjeknya, yaitu I. Number 2 teman-teman, Tiara feel sad. Tiara merasa sedih. Kamu dapat melihat ya teman-teman, kenapa dinamakan S? Karena tadi subjeknya adalah Tiara. Oke, penyebutan nama orang. Sedangkan feels ini adalah menunjukkan kepada emosi atau perasaan bahwa Tiara merasa sedih. Tiara sedih. Oke. Number 3 yaitu I miss my wife. Kata kuncinya mana teman-teman? Yaitu miss. Oke, ini menunjukkan sebuah perasaan juga ya teman-teman. Number 4 yaitu it smells good. Oke, kata kuncinya mana teman-teman? Kata kuncinya adalah smells. Mengapa begitu teman-teman? Karena smells ini merujuk pada panca indera kita. Salah satu panca indera kita yaitu hidung. Baunya enak. Oke. Number 5. Ini yang tadi seperti saya katakan ya teman-teman. I remember him. Kata kuncinya adalah remember. Saya mengingat dia. Oke, jadi remember ini teman-teman tidak bisa dikontinuaskan. Meskipun keadaannya teman-teman terjadi pada saat ini. Kegiatannya dilakukan pada saat ini. Contohnya, I remember him ini merupakan sebuah kalimat yang benar ya teman-teman. Kalau dikontinuaskan, I'm remembering him. Itu merupakan kalimat yang salah. Karena memang ada beberapa kata kerja yang tidak termasuk di dalam bentuk continuous. Salah satunya apa? Salah satunya remember ini. Nah, kita namakan sebagai stative verbs. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti kita akan belajar continuous tense teman-teman. Mungkin di pertemuan keempat ya teman-teman. Setelah kita melakukan conversation di pertemuan ketiga nanti. Oke. Sub yang keempat teman-teman, yaitu tenses ini digunakan juga untuk mengatakan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kita menggunakan kondisi present simple tense, tidak menggunakan future tense. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang beberapa speakers mereka mengatakan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti atau di masa depan dengan menggunakan kondisi saat ini. Oke, jadi mereka berbicara tentang future tense, tetapi dengan menggunakan struktur present simple tense. Oke, kita lihat ya contohnya teman-teman. Seperti number 1 ini. Sebentar, yaitu my parents come this afternoon. Kata kuncinya mana teman-teman? Yaitu this afternoon. Oke, sore ini. Number 2 yaitu I start work on Monday. Kata kuncinya adalah on Monday ya teman-teman. Number 3 yaitu Theo arrives tonight. Kata kuncinya adalah tonight ya teman-teman. Malam ini. Number 4 yaitu we have English courses at 4 p.m. Kata kuncinya adalah ini ya teman-teman. At 4 p.m. Number 5 yaitu my husband leaves tomorrow morning. Oke, kata kuncinya ini teman-teman adalah tomorrow morning. Besok pagi. Number 6 yaitu I meet my friends at Avenue Street in the afternoon. Kata kuncinya adalah in the afternoon. Nah, teman-teman dapat melihat ya, seperti this afternoon, on Monday, tonight, at 4 p.m., tomorrow morning, in the afternoon. Ini merupakan kata atau pengucapan atau percakapan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti atau di masa depan ya teman-teman. Tetapi kita di sini menggunakan struktur kalimat dari present simple tense. Seperti my parents itu subjek, come itu verb kata kerja, I itu subjek, start work yaitu kata kerja, Theo itu subjek, arrives itu kata kerja, dan selanjutnya ya teman-teman, we itu subjek, have English courses itu merupakan kata kerjanya. Number 5, my husband itu subjek, lives yaitu kata kerjanya, I meet yaitu subjek, meet yaitu kata kerjanya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau menggunakan future tense, ingat teman-teman, kita tidak menggunakan struktur present simple tense ini teman-teman, tetapi kita menggunakan
will, shall, dan be going to dalam membuat sebuah kalimat. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke contoh berikutnya. Baik, di slide ini kita akan mencoba penggunaan negatif dari present simple tense. Pernyataan yang pertama, dari contoh yang pertama yaitu Tiara cooks vegetable. Tiara memasak sayuran. Oke. Kita merubah kalimat negatifnya, yaitu kita menambahkan doesn't di sini teman-teman, atau does not. Seperti itu ya teman-teman. Mengapa doesn't teman-teman? Karena di belakangnya adalah subjek yang menyebutkan nama seseorang, Tiara atau she ya teman-teman. Oke, number 2 yaitu Dharma teaches English very well. Oke, kita buat kalimat negatifnya teman-teman. Dharma doesn't teach English very well. Oke, doesn't. Nah, kenapa doesn't teman-teman? Karena Dharma adalah nama orang ya teman-teman, yaitu he, seperti itu. Nah, sedangkan di teach ini teman-teman, is-nya hilang ya teman-teman. Is-nya ini hilang. Oke, is-nya ini hilang di kalimat negatif. Kenapa teman-teman? Karena ada doesn't di depan kata kerja. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita membuat sebuah kalimat negatif, maka kata kerjanya s atau is ini harus dihilangkan ya teman-teman. Oke, number 4. You run faster. Kamu berlari lebih cepat. Kita membuat kalimat negatifnya yaitu you don't run faster. Kamu tidak berlari lebih cepat. Oke. Don't. Kita menambahkan don't, yaitu kenapa don't? Karena subjeknya adalah you. Ingat ya teman-teman, ketika subjeknya I, you, we, they, maka kita harus menambahkan don't. Tetapi ketika subjeknya adalah he, she, dan it, maka kita harus menambahkan doesn't. Seperti itu ya teman-teman. Kita ke contoh yang keempat teman-teman, I speak English well. Kita rubah menjadi kalimat negatif menjadi I don't speak English well. Oke. Don't ini mengacu kepada I ya teman-teman sebagai subjeknya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide selanjutnya ini kita akan berbicara tentang kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Oke, membuat sebuah kalimat pertanyaan. Contoh yang pertama teman-teman yaitu they read book. Mereka membaca buku. Untuk membuat sebuah kalimat negatif teman-teman, maka kita harus menambahkan do di depan subjek. Oke, do they. Oke teman-teman, do they read book? Apakah mereka membaca buku? Seperti itu ya teman-teman. Contoh yang kedua yaitu my mother gives me a new bag. Yaitu kita buat kalimat interrogatifnya teman-teman, letakkan does di depan subjek, yaitu my mother. Oke, karena my mother itu adalah she ya teman-teman. Oke, does my mother give me a new bag? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga, I eat cake. Oke, dan kita letakkan do di depan subjeknya yaitu I. Do I eat cake? Oke. Number 4 yaitu he plays game. Kalimat pernyataannya. Jadi kita letakkan does di sini teman-teman. Di depan subjeknya adalah he. Oke. Di contoh yang keempat yaitu I live in Jakarta. Maka kita letakkan do teman-teman untuk membuat kalimat interrogatif di depan subjek I. Jadi seperti kalimat negatif ya teman-teman, kalimat interrogatif ini jika ingin membuat sebuah kalimat interrogatif atau pertanyaan, maka letakkan do ketika subjeknya itu adalah I, you, we, dan they, dan letakkan does untuk membuat kalimat interrogatif jika subjeknya itu adalah penyebutan nama orang, he, she, dan it. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman kita akan melakukan sebuah latihan grammar atau check up grammar atau grammar check up. Oke, number 1. I bling at home. Oke, I bling at home. Di sini apa teman-teman? Kata kerjanya, to be-nya. Yaitu apa teman-teman? Kalau I yaitu I'm. Oke, jadi I am at home.
Saya berada di rumah. Number 2, you being great. Apa teman-teman? Di sini subjeknya, kata kerjanya yaitu are. Oke. Number 3, he being smart. Di sini apa teman-teman? Is. Oke. Number 4, it being cold. Oke, maka di sini kata kerjanya adalah is. Ingat ya teman-teman, he, she, dan it itu kata kerjanya adalah is, I itu adalah am, you, we, they itu adalah are. Oke. Number 5, they being a motivator. Apa teman-teman di sini kata kerjanya? Yaitu are ya teman-teman. They are a motivator. Mereka seorang motivator. Oke, number 6 itu we being sick. Berarti are ya teman-teman. Kata kerjanya. Oke. Number 7, she being at school every day. Apa teman-teman? Is. Nomor 8 yaitu number 8, you isn't good friends. Oke. Di sini mana teman-teman? Kalimat atau struktur kalimat yang salah. Yaitu isn't ya teman-teman. Kita coret. Mengapa teman-teman? Karena ada subjeknya you. Oke, berarti you apa teman-teman? Yaitu kalau negatifnya teman-teman yaitu aren't. Oke. Atau disebut juga sebagai are not ya teman-teman. Tapi untuk mempersingkatnya adalah aren't. Oke. Number 9, di mana teman-teman di sini struktur kalimat yang salah yaitu ini ya teman-teman. Are ini ya teman-teman. Oke. Harusnya is. Is Tiara a doctor? Oke. Number 10 yaitu Anna are from Jakarta. Di mana teman-teman struktur kalimat yang salah? Oke, are. Harus kita ganti is ya teman-teman karena subjeknya menyebutkan nama orang yaitu she. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Number 1, she being live in Jakarta. Berarti apa teman-teman? Di sini kata kerjanya. Oke. Ditambahkan s ya teman-teman. She lives in Jakarta. Karena subjeknya adalah she. Number 2 yaitu he being go to America every year. Berarti apa teman-teman? Kata kerjanya kita tambahkan es. Oke, karena subjeknya adalah he dan akhir dari kata kerjanya adalah o. Maka kita harus tambahkan es. Number 3 yaitu my cats being need feed. Oke. Di sini mana teman-teman? Apakah di sini ada yang salah teman-teman dalam kalimat ini? Tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena subjeknya adalah cats, my cats. Ini adalah bentuknya plural atau jamak, kucing-kucing saya. Seperti itu ya teman-teman. Sehingga kata kerjanya tidak berubah, tidak ditambahkan s atau is. Oke. Number 4 yaitu Tiara doesn't like English. Oke. Kita belajar terkait kalimat negatif teman-teman, yaitu Tiara doesn't like English. Di sini mana teman-teman struktur kalimat yang salah? Oke, ini sudah benar ya teman-teman. Subjek, penambahan doesn't sebagai kalimat negatif, kata kerja. Nah, s-nya ini harus dihilangkan ya teman-teman. Jadi like ini kata kerjanya kembali ke seperti semula ya teman-teman, kembali seperti ke awal. Itu like, tidak perlu ada penambahan s atau es jika di depan kata kerja ini adalah kalimat negatif, doesn't. Seperti itu ya teman-teman. Oke.
Number 5 yaitu do Andi learn English. Oke. Apakah benar teman-teman susunan kalimat ini? Tidak ya teman-teman, kita harus menambahkan does. Oke. Karena subjeknya adalah Andi ya teman-teman, atau he, seperti itu. Number 6 yaitu Rudy work at hospital. Oke. Apakah benar teman-teman susunan kalimatnya? Ada yang kurang teman-teman ya, kata kerjanya kita tambahkan s. Karena kenapa teman-teman subjeknya adalah penyebutan nama orang, Rudy, yaitu he. Number 7 yaitu she doesn't eat cake. Yang mana yang salah teman-teman struktur kalimatnya? Yaitu ini ya teman-teman. Kata kerjanya kembali seperti semula, tidak perlu ditambahkan s atau is. Karena apa teman-teman? Karena di depannya adalah kalimat negatif, yaitu doesn't. Number 8. Apa yang perlu ditambahkan teman-teman di sini? Dan apa yang salah? Ada dua di sini teman-teman, yaitu do ini ditambahkan is ya teman-teman, menjadi does. Oke, karena subjeknya adalah Andre. Dan kalimat interrogatif, kata kerjanya juga tidak perlu ditambahkan s atau is. Maka kita coret di sini teman-teman. Oke. Number 9, he always forget his book. Oke, apakah ini sudah benar teman-teman? Kurang ya teman-teman, kata kerjanya harus kita tambahkan s. Forgets. Always ini adalah bukan kata kerja, tetapi kata yang menerangkan kata kerja teman-teman. Forgets. Karena always ini adalah adverb ya teman-teman, sedangkan forgets ini adalah verb atau kata kerjanya. Number 10 yaitu we watches cinema at night. Apa yang salah di sini teman-teman? Ya, teman-teman, betul, tidak usah menggunakan is. Kenapa teman-teman? Karena subjeknya we. Oke, meskipun akhiran kata kerjanya ya teman-teman, yaitu ch ya teman-teman, watch. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di number 1 ini kita juga mengkoreksi ya teman-teman struktur kalimat mana yang salah atau yang kurang ya teman-teman. Number 1 yaitu my mother usually cook vegetable. Oke. Di sini mana teman-teman yang kurang dalam struktur kalimatnya, yaitu cook ini teman-teman harus tambahkan s. Oke, karena subjeknya adalah my mother, ibu saya. Berarti she ya teman-teman. Sedangkan usually ini adalah yang menerangkan kata kerja. Oke. Number 2, a dog run very fast. Oke. Yang mana teman-teman? Ya, kata kerjanya harus ditambahkan s ya teman-teman. Karena dog itu adalah it. Oke, number 3. Ya, ini juga harus tambahkan s ya teman-teman, karena subjeknya adalah it. Number 4 yaitu they washes their clothes. Apakah benar teman-teman? Tidak ya teman-teman. is-nya kita coret. Oke. Kenapa dicoret teman-teman? Karena subjeknya adalah they. Oke, number 5 yaitu she go to school. Oke. Apa di sini yang kurang teman-teman? Yaitu harus ditambahkan is ya teman-teman. She goes to school. Kenapa teman-teman? Yaitu karena subjeknya adalah she dan akhiran kata kerjanya di sini adalah o. Oke. Number 6 yaitu Sarah teach me math. Apa di sini yang kurang teman-teman? Ya, kurang is lagi ya teman-teman. Oke, kenapa teman-teman? Karena subjeknya adalah penyebutan nama orang Sarah, yaitu she, dan akhiran kata kerjanya di sini adalah ch teman-teman. Maka harus tambahkan is. Teaches. Oke. Number 7 yaitu we blink take the bus every day. Apakah ini salah teman-teman? Tidak ya teman-teman, ini merupakan sebuah kalimat yang benar. Saya naik bus setiap hari. Oke, karena subjeknya di sini adalah we dan kata kerjanya adalah take. Jika subjeknya adalah I, you, we, they, maka tidak perlu ditambahkan s atau is.
Number 8 yaitu does he play soccer every week? Apakah dia bermain sepak bola setiap minggu? Apa di sini yang salah teman-teman? Yaitu kata kerjanya teman-teman tidak perlu ditambahkan s. Oke, jadi ketika kalimat interrogatif tidak usah juga ditambahkan s atau is ya teman-teman. Jadi kata kerjanya itu kembali seperti semula, yaitu play, bukan plays. Oke, number 9. Waldi bling not play badminton. Apakah benar teman-teman? Tidak ya teman-teman. Yaitu harus doesn't untuk membuat sebuah kalimat negatifnya. Bukan not. Oke, doesn't. Waldi doesn't play badminton. Di sini saya kurang e ya teman-teman. Oke, number 10 yaitu myself study philosophy. Apakah ini sudah benar teman-teman kalimatnya? Ya, sudah benar ya teman-teman kalimatnya. Karena subjeknya adalah myself, yaitu artinya saya. Oke, dan verbnya adalah study, tidak perlu ditambahkan s atau is. Number 11, a lion sleep under the tree. Oke, a lion ini it ya teman-teman. Maka kata kerjanya harus kita tambahkan s. Oke, number 12 yaitu they works at bank. Apakah benar teman-teman? Tidak perlu ya teman-teman kata kerjanya ditambahkan s. Karena subjeknya adalah they. Number 13 yaitu Sidhu arrives at 5 p.m. Apakah di sini ada yang salah teman-teman? Dalam struktur kalimatnya, ya, tidak usah ditambahkan do ya teman-teman. Jadi subjek langsung kata kerja ya teman-teman, she arrives. Oke. Number 14 yaitu they don't start work soon. Oke, yang mana teman-teman? Yang salah yaitu subjeknya adalah they teman-teman. Dalam kalimat negatifnya, maka di sini tidak perlu ditambahkan s ya teman-teman. Oke, number 15 a corruptor fox good image. Oke. A corruptor itu menunjukkan dia ya teman-teman, seorang koruptor. Berarti antara he dan she ya teman-teman. Sedangkan kata kerja akhiran kata kerjanya adalah x, maka kita harus menambahkan is ya teman-teman. Oke. Number 16 yaitu it crashes a tree. Apakah ini benar teman-teman? Ya, benar ya teman-teman. Karena subjeknya adalah it. Oke. Dan akhiran kata kerjanya adalah sh. Maka di sini kita tambahkan is. Oke, number 17 yaitu does the lesson start soon? Apakah ini benar teman-teman? Ini adalah kalimat interrogatif ya teman-teman. Kita menggunakan does di awal kalimat. Oke, maka di sini tidak perlu ditambahkan s. Oke. Apakah pelajaran dimulai segera? Number 18 yaitu his father speak English well. Apa di sini yang kurang teman-teman? Yaitu s ya teman-teman, karena ini menunjukkan ayahnya yang berarti dia adalah he. Kita lanjut ya teman-teman ke contoh berikutnya. Number 1 yaitu does we eat at noon? Oke. Apakah di sini yang salah teman-teman dalam struktur kalimatnya? Ini ya teman-teman, subjeknya adalah salah. Karena does itu hanya digunakan untuk he, she, dan it. Oke, jadi kalau di sini subjeknya we, maka awal kalimatnya itu harus do ya teman-teman. Do, bukan does. Do, bukan does. Oke. Number 2, yaitu the bus leave this morning. Apa di sini yang salah teman-teman? Ya, the bus ini adalah subjeknya yaitu it. Leave itu maka kita harus tambahkan s ya teman-teman. Oke. Number 3 yaitu they watches TV on the weekend. Kata kerjanya is-nya tidak usah dipakai ya teman-teman karena subjeknya adalah they. Oke. Number 4 yaitu she kiss my baby. Apa di sini yang kurang teman-teman? Subjeknya itu adalah she ya teman-teman. Oke, kiss
akhiran kata kerjanya ini adalah SS ya teman-teman, maka kita harus tambahkan IS. Oke, merefresh lagi ya teman-teman. Jika akhiran kata kerjanya itu adalah SS, SH, CH, X, dan O, maka kita wajib menambahkan IS. Oke. Number 5 yaitu my English teacher say practice English every day. Oke. Ini adalah subjek teman-teman. Berarti menunjukkan ke dia. Guru bahasa Inggris saya berarti menunjukkan ke dia, baik itu he atau she. Oke, berarti kata kerjanya harus ditambahkan apa teman-teman? Size ya teman-teman, menjadi size. Oke, number 6 yaitu he carry a box of chocolate for her. Di sini apa teman-teman yang salah? Yaitu carry ya teman-teman. Subjeknya adalah he. Maka kita harus menambahkan IS ya teman-teman. Jadi Y ini kita ganti menjadi I teman-teman. Jika akhiran kata kerjanya Y, maka pertama-tama kita merubahnya menjadi I. Oke. Lalu kita tambahkan I, E, S, dan ES ya teman-teman. Carries. Oke. Jadi ketika akhiran kata kerjanya Y, kita rubah menjadi I, lalu kemudian kita tambahkan IS ya teman-teman. He carries box of chocolate for her. Oke. Number 7 yaitu Denny is play computer games. Denny bermain game di komputer. Oke, apa teman-teman di sini yang salah kalimatnya? Ya, kita tidak usah menambahkan is lagi ya teman-teman, karena kata kerjanya ini adalah bermain. Oke. Nah, kata kerjanya ini ada yang kurang teman-teman. Subjeknya ini adalah Denny teman-teman. Menyebutkan nama orang berarti kita tambahkan s teman-teman. Jadi, Denny plays computer games. Oke, good job guys. Terima kasih teman-teman. Akhirnya kita telah selesai pada materi present simple tense. Semoga video yang saya buat ini dapat sedikitnya bermanfaat dan membantu bagi teman-teman. Oke, sampai berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Yang saya akan bahas yaitu terkait conversation ya teman-teman. Dan mungkin untuk continuous tense kita nanti pertemuannya setelah saya membuat video terkait conversation. Oke, terima kasih teman-teman telah mengunjungi channel saya. Goodbye and see you.